Baik, sekarang kita akan membahas khusus tentang tumbukan tidak lenting sempurna. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tumbukan lenting sempurna, maka hari ini kita belajar tentang tumbukan tidak lenting sempurna. Apa tujuannya? Supaya kita bisa mengetahui berapakah kecepatan sebuah benda ketika benda lain itu bersarang di dalam benda tersebut. Ya, ketika benda yang bergerak itu bersarang di dalam benda dan keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Contohnya adalah sebuah peluru. Oke. Saya gambarkan sebuah peluru. Ya, ini misalnya adalah sebuah peluru. Sebuah peluru yang masanya adalah katakanlah peluru ini masanya 0,05 kilogram. Ya. Nah, kemudian peluru ini bergerak dengan kecepatan Vp. Lalu peluru tersebut menumbuh sebuah balok, ya, balok diam yang berada pada sebuah bidang, yaitu bidang datar yang dihubungkan pada sebuah pegas. Nah, ini kita akan lihat nanti ada perubahan energi dari energi potensial pegas, dari energi kinetik menjadi energi potensial pegas, di mana di sini pegas itu dihubungkan pada sebuah bidang yang diam atau bidang statis, ya. Maka balok yang tadinya berada pada bidang datar, ya, ini ada bidang misalnya, balok tersebut setelah peluru masuk atau bersarang, peluru tersebut masuk atau bersarang di dalam balok, maka balok tersebut bergerak. Balok tersebut bergerak ke kanan, ya, oleh karena gaya desakan peluru tersebut, sehingga balok ini bergerak dengan perpindahan misalnya sejauh 20 cm. Ya, bisa dibayangkan ya, peluru itu bergerak kencang dengan kecepatan Vp, lalu menembus balok dan bersarang di dalam balok sehingga balok bergerak. Nih, sampai di sini sejauh 20 cm gitu. Lalu yang mau ditanyakan adalah berapakah kecepatan peluru? Baik, yang pertama di dalam soal ini saya beritahu bahwa ketika gaya diberikan pada balok, maka balok tersebut akan menekan pegas, sehingga pegas ini ketika diberi gaya 1 Newton, maka pegas ini akan bertambah pendek sebesar delta X, misalnya adalah 1 cm. Oke, jika pegas diberi gaya 1 Newton, maka pemendekan pegas adalah 1 cm. Ini artinya apa? Bahwa konstanta pegas atau K itu adalah gaya pegas dibagi delta X. Ini sudah dipelajari di hukum Hooke. Maka 1 Newton dibagi dengan 10 pangkat minus 2 meter, ini hasilnya adalah 100 Newton per meter. Artinya bahwa ketika 100 Newton gaya diberikan pada pegas yang sama, maka perpindahan pegasnya adalah 1 meter memendeknya. Begitu ya, ketika dipres 100 Newton, maka pegasnya memendek sejauh 1 meter begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk menghitung berapa kelajuan peluru atau kecepatan peluru, maka kita gunakan hukum kekekalan momentum yang sudah pernah kita pelajari, bahwasanya M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Bayangkan, V1 aksen adalah kecepatan peluru setelah menumbuh dan V2 aksen kecepatan balok setelah menumbuh. Di sini kasusnya peluru dan balok itu sama-sama berdiam, ya, memiliki kecepatan yang sama. Kenapa? Karena peluru berada dalam balok dan sama-sama bergerak. Ya, saya gambarkan juga di sini. Ini sama-sama bergerak ya, peluru dan baloknya dengan kecepatan yang sama, yaitu V1 aksen sama dengan V2 aksen. Maka bagaimana
M1V1 itu adalah untuk peluru, yaitu berapakah masanya? 0,05 kg. Oke, dikali dengan V1 yaitu Vp ditambah massa balok. Oke, saya beritahu bahwasanya massa balok misalnya adalah massa balok ya, MB saja. Misalnya adalah 0,95 kg. Baik, maka dikalikan dengan M2 ya, 0,95 kg dikali dengan kecepatan balok pada saat itu sebelum tumbukan nih. Kecepatannya berapa? Ketika balok itu diam, kemudian bergerak, maka kecepatan ulang 2 adalah 0 ya. 0 sama dengan M1 dikali V1, yaitu peluru. Maka karena sama, maka kita keluarkan V aksen saja ya. Sama dengan V aksen, maka V aksen, sehingga di sini M1 ditambah M2 ya. Ini kita masukkan angkanya. Angka masuk Bapak yang ini, saya yang ini. M1 ditambah M2, maka M1 itu adalah massa peluru ya, 0,05 ditambah massa balok 0,95, maka hasilnya adalah 0,05 tambah 0,95 kan 1 ya, 1 kali V aksen, 1 V aksen atau V aksen saja. Maka 0,05 Vp ini ditambah 0 kali 0,950 hasilnya, maka V aksen sama dengan 0,05 Vp. Ya, ini adalah persamaan satu. Oke. Lalu bagaimana selanjutnya? Coba kita perhatikan bahwa ketika terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi potensial tegas, maka kita sudah mengetahui rumus untuk energi kinetik ya, yaitu apa? Rumus untuk energi kinetik setengah mv kuadrat ya, ini sama dengan energi potensial tegas, yaitu setengah K kali delta X kuadrat ya, setengah K kali delta X kuadrat. Sehingga di sini adalah massa campuran, setengahnya habis. Maka bagaimana? Massa campuran di sini adalah massa peluru dan massa balok ya. Maka V kuadrat 1 ya, massa campuran adalah 0,05 ditambah 0,95 dikali V kuadrat sama dengan konstanta pegas 100 dikali dengan delta X kuadrat. Delta X ini adalah perpindahan balok ya, energi kinetik ini ya. Yaitu 20 cm, kita ubah ke dalam meter menjadi 0,2 meter ya. Jadi 0,2 nya dikuadratkan ini ya. Sehingga kita lanjutkan di sini. Sehingga bagaimana? Di sini 1 kali V kuadrat, hasilnya adalah V kuadrat sama dengan 100 dikali 0,04 ya, 0,2 kuadrat adalah 0,04, sehingga hasilnya adalah 100 kali 0,04 adalah 4. Maka kecepatannya V aksennya itu adalah V aksen ya, jadi V aksen, maka kecepatannya adalah 2. Nah, ambil dari persamaan 1, V aksen sama dengan 2, maka Vp sama dengan, dari persamaan ini ya, Vp sama dengan V aksen dibagi 0,0, maka hasilnya adalah 2 dibagi 0,05, maka hasilnya kecepatan pelurunya adalah kali 100 ya, masing-masing 200 dibagi 5, hasilnya adalah 40 meter per second. Jadi kecepatan pelurunya adalah 40 meter per detik. Oke, bagaimana? Mengerti? Ya, semoga dimengerti ya. Terima kasih.